Hi, good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are very well and ready to join our lesson, such as English lesson. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak pada pagi hari yang cerah ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun, sebelum Bapak mulai dengan paparan materi, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucap puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase. Untuk itu, lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayu bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini ada berkaitan dengan materi yang telah Bapak bahas pertemuan yang lalu tentang recount text. Kenapa anak-anak mempelajari recount text? Tolong cermati tujuan pembelajaran kita hari ini. The lesson objectives. From the lesson, the students are expected to understand about recount text, analyze recount text, and of course, write recount text. Tujuan pembelajaran kita adalah dari pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kalian bisa memahami tentang recount text, mampu menganalisa recount text, dan yang terakhir tentunya mampu menulis recount text. Untuk lebih jelasnya, silakan cermati video berikut ini. Hi, today I'm gonna tell you a story about my last vacation so that you can learn and practice some verbs in the past. In August, I went to France for my vacation, but it was not very easy to get there. I had some problems on the way. I live in Córdoba, Argentina, and I'm from Brazil, so my passport is from Brazil. I left here and went to São Paulo, and then we had another flight from São Paulo to Paris. When we were about to get on the plane to go to Paris, we were in São Paulo and we were getting on the plane, they found out that my passport was expired, so I couldn't get on the plane. Yes, I know. Shame on me. I should have checked my passport, but I completely forgot it. So they sent us back to Córdoba, us because I was with my husband and my mother-in-law. So they sent us back to Córdoba, and I went to the consulate of Brazil here in Córdoba, and they got my passport ready in one day. So it was perfect. And then the next day we traveled again
to São Paulo, and then we could finally get on the plane to Paris. So I was happy that I could go because I met my French friends who had lived with me here in Argentina 5 years ago. I went to one of my friends' wedding, such a beautiful wedding in a castle, so nice. And I ate some very delicious food. I tasted some wines. I don't like drinking wine, but I tasted some of them because I was in Paris and I thought, okay, let's try some wines. I visited all the touristic places in Paris, and actually I tried to make this video on the top floor of the Eiffel Tower, but it was so windy that the audio was terrible. But I'm gonna show you some images of the view from the Eiffel Tower. Well, this is it. I hope you liked it and that you've learned some verbs. I'll see you next time. Bye bye. Bagaimana nak? Bisakah kalian menangkap tentang video yang barusan? Di video tadi sudah ada running text, ada teks yang bisa membantu kalian memahami. Bapak sengaja mencarikan kalian teks yang subject matternya orang asing, biar kalian terbiasa mendengar ucapan orang asing. Kalau Bapak mencari contoh orang Indonesia, logatnya masih Indonesia asli. Nah, mengenai recount text, Bapak awali dari definisi dulu. The definition of recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Or recount is a text which retell events or experiences in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang bercerita kepada pembaca tentang cerita dari seseorang, tindakan dari seseorang, atau kegiatan dari seseorang, yang tujuannya adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Atau dengan kata lain, teks ini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau kejadian pengalaman yang telah lewat. Jadi berhubungan dengan pengalaman yang sudah lewat. Selanjutnya, the purpose of the text is to retell the past experience. Ungkapan the purpose ini sering sekali kalian akan ditanyakan di soal. What is the purpose of the text? To retell the past experience. Menceritakan kembali pengalaman yang telah lewat. Selanjutnya, the generic structure. Atau struktur dari teks. Setiap teks pasti memiliki struktur. Baik itu surat atau apapun yang kamu buat pasti ada strukturnya. Untuk recount text, strukturnya ada 3. Yang pertama, orientation. Orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Orientation itu menceritakan
latar belakang informasi yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti siapa yang melakukan tindakan itu, di mana tempatnya, dan kapan dilakukannya. Jadi sebagai istilahnya paragraf pembuka, orientation. Struktur yang kedua, biasanya paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Yang jelas paragraf pertama, orientation. Paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu events. Apa saja kegiatannya? A series of events ordered in a chronological sequence. Diceritakan secara kronologis. Misalkan Bapak punya contoh dalam bahasa Indonesia. Pada liburan yang lalu, kelas kami tamasya ke, anggaplah contoh, Pasir Putih bersama teman sekelas. Jadi di sana paragraf pertamanya itu adalah orientation. Paragraf kedua, pagi-pagi jam 7 kami berangkat, dan seterusnya. Itu events. Dan yang terakhir, reorientation. Itu katakanlah semacam komen dari penulis atau orang lain tentang kegiatan itu. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari tes itu? Setiap teks punya karakteristik sendiri yang tidak bisa disamakan dengan teks yang lain. Karakter dari recount text yang pertama, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi menggunakan kata kerja bentuk past, kata kerja yang menceritakan kejadian yang sudah lewat. Using temporal sequence, menggunakan penanda waktu. For example, on Saturday, on Monday, on Sunday, etc. Or sometime on last vacation. Misalnya hari Sabtu, pada hari Senin, pada hari Minggu, atau pada liburan yang lalu. Ini biasanya akan membuka teksnya. Fokus on specific participant. Hanya ada fokus pada satu tokoh yang diceritakan. Apakah itu I, saya, atau the writer, misalnya Santi atau John. Jadi ada partisipan. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung seperti then, kemudian before, sebelum, after, sesudah, dan sebagainya. Terakhir, menggunakan kata kerja yang mengandung unsur tindakan atau kata kerja action verbs. Misalnya when, stayed, talk, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, demikianlah paparan materi telah Bapak sampaikan berkaitan dengan recount text. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan sebagai penutup akhir kata dari kegiatan ini, lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayu bagie parame santi. Om
Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kita bicarakan saat virtual meeting nanti. Goodbye.